ke pasar baru beli kacamata biar keren saat bergaya. Luruskan niat di dalam dada, puasa lancar raih pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul mubarak wa farada lahu ala sya'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa yang kita banggakan dan kita sayangi anak-anak kita, para generasi Islam yang insyaallah nantinya merekalah yang akan penerus bangsa dan negara ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa kita, yang mana doa ini telah kita panjatkan 2 bulan sebelum Ramadan akan datang. Apa doanya, Bu? Yaitu Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan wa ballighna Ramadan, jumpakan kami di bulan suci Ramadan. Maka doa ini salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari ini. Maka di sini kita wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan saat ini. Sehingga pada malam 24 Ramadan ini kita masih tetap bisa komitmen, bisa optimal dalam menjalankan ibadah Ramadan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat dan salam kita bersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi tausiah singkat kita pada malam hari ini, adapun tema yang bisa kita ambil adalah tanda-tanda puasa dan amalan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini yang biasa kita bacakan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa atas sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ini tentu salah satu dalil atau perintah Allah yang diberikan kepada kita orang-orang yang beriman agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Tentu kita harus merujuk kepada bagaimana bentuk puasa orang-orang yang terdahulu, bagaimana bentuk dan contoh puasa para nabi dan rasul. Ketika kita diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita harus bentuknya puasa para nabi, para sahabat, para tabi'in, maka selayaknya begitulah harus kita contohkan agar kita termasuk golongan orang la'allakum tattaqun ini. Namun di dalam perintah ini kita bisa melihat bagaimana bentuk tanda-tanda amalan Ramadan dan amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagaimana Allah sampaikan dalam hadis qudsi, as-shaumu li fa anna ajza'u bi.
perkara terima tak terimanya amalan Ramadan ini tentu hanya Allah yang tahu. Akan tetapi di sini kita bisa ada salah satu ciri-ciri atau bentuk kita amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah ia sabar dan ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa Ramadannya. Maka dalam melaksanakan ibadah Ramadan tentunya kita menahan rasa haus dan lapar itu dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Tentu banyak rintangan dan godaan yang akan kita lalui. Maka di sana orang kita harus sabar dan ikhlas dalam menjalankan ibadah ini agar kita termasuk golongan orang-orang yang la'allakum tattaqun tersebut. Lalu bagaimana dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Iza dakhala Ramadan futiha abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa susilat asyayatin. Ketika masuk bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga selebar-lebarnya dan Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya dan Allah belenggu setan-setan yang ada di dunia ini. Ini salah satu keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini agar kita bisa meningkatkan lagi ibadah dan tadarus Al-Quran kita di bulan Ramadan ini. Maka lalu Allah belenggukan setan tersebut agar tidak bisa lagi menggoda kita dalam beribadah Ramadan ini. Lalu pertanyaannya, ketika Ramadan berlalu, ketika Ramadan berlangsung, masih banyak di antara kita yang malas melaksanakan sholat tarawih. Masih banyak di antara kita yang akan lalai baca Al-Quran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada diri kita masih ada tabiat-tabiat buruk yang telah kita lakukan di 11 bulan yang lalu. Maka dengan adanya Ramadan ini, kita bisa optimal, kita jadikan sebuah pendidikan untuk diri kita agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ciri-ciri yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Adapun ciri yang kedua adalah Allah jauhkan dari perbuatan yang tercela. Salah satu tanda ibadah Ramadan dan ibadah puasa Ramadannya diterima oleh Allah adalah Allah mudahkan, Allah jauhkan kita dari perbuatan yang tercela seperti membohong, menggunjing, memfitnah dan hal yang lain sebagainya. Itu Allah jauhkan, Allah mudahkan kita untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Karena inti dari puasa tersebut, kita tidak cukup menahan rasa haus dan lapar saja, akan tetapi sifat buruk yang ada pada diri kita hendaknya kita buang sejauh-jauhnya. Karena dikhawatirkan, kata Rasul, Rabba min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, akan tetapi ia tak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut. Laisa lahu min siyami ila ju'i wal atas, kecuali rasa haus dan lapar saja. Ini yang dikhawatirkan. Ketika kita tetap menjalankan ibadah Ramadan ini tanpa meninggalkan perbuatan yang tercela tersebut, tanpa meninggalkan perbuatan yang buruk ada pada diri kita, maka dikhawatirkan kita hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Maka salah satu di antara ciri-ciri puasa Ramadan ini diterima Allah, Allah mudahkan kita untuk meninggalkan hal tersebut. Adapun ciri yang ketiga adalah dimudahkan melakukan puasa sunnah setelah Ramadan. Jadi karena kita sekarang sudah memasuki akhir dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, tentu ini akan menjadi salah satu momentum yang sangat kita rindukan. Bulan Ramadan akan tinggal tak lama lagi akan kita meninggalkan bulan Ramadan ini. Maka salah satu ciri orang yang berhasil dalam Ramadannya, ia ketika setelah Ramadan ini dipermudahkan untuk melakukan puasa-puasa sunnah setelah Ramadan ini. Salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadana summa itba'u sitta min Syawal kana siyamud dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu
diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia berpuasa seperti 1 tahun penuh. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita komitmen menjalankan ibadah puasa-puasa sunnah nantinya, terkhusus di bulan Syawal nanti kita dianjurkan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Manfaatnya apa? Salah satu ulama mengatakan bahwa manfaat dari puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah kita itu menutupkan yang mana ketika Ramadan itu kurang sempurna, maka dengan adanya bulan Syawal ini kita tutupkan dengan puasa sunnah agar puasa Ramadan kita itu jadi sempurna. Itu salah satu manfaat dari ibadah puasa di bulan Syawal ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 3 ciri-ciri yang harus kita pahami dan kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita menjalankan ibadah ini, puasa Ramadan ini sampai dengan akhir Ramadan nantinya. Karena Bapak Ibu, mau tak mau bulan Ramadan yang penuh berkah ini tak lama lagi akan meninggalkan kita. Tentu kita ketika bulan Ramadan yang penuh berkah ini berakhir, kita mau keberkahan itu tetap ada pada diri kita. Mau tak mau bulan Ramadan yang penuh rahmat ini akan pergi bersama kita. Tentunya dengan perginya Ramadan ini, kita mau rahmat dari Allah itu turun kepada kita. Mau tak mau, Ramadan yang penuh maghfirah ini, Ramadan penuh ampunan ini, dengan berakhiran Ramadan ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan tentunya. Maka dari itu, dengan berakhirnya Ramadan nantinya, kita semoga bisa komitmen, kita bisa optimalkan ibadah-ibadah kita sampai di penghujung Ramadan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.